Apa aja sih cemilan yang baik dan yang aman untuk pejuang gastritis? Karena takut banget Parno yang mau makan ini takut kambuh. Karena gastritis itu gampang banget guys kambuhnya. Aku juga pernah ada di posisi ini, aku ngalamin, aku itu radang lambung. Jadi gasnya banyak. Kadang takut ya mau makan ini salah, makan itu salah karena Parno sensasinya itu beribu-ribu dan bikin cemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Aqua Deva dan Bunda. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Suara aku masih agak bindeng gitu ya, karena memang 1 minggu terakhir ini aku lagi kurang sehat, lagi nggak enak badan karena aku kecapean dan juga pernah kena hujan. Jadi memang saat ini lagi musim pancaroba ya, perubahan cuaca dari panas ke musim hujan. Meskipun di Jakarta saat ini jarang hujan lagi ya. Jadi minggu kemarin itu memang hujan beberapa hari, sekarang malah panas lagi. Jadi cuacanya itu nggak menentu, kita harus hati-hati karena biasanya cuaca seperti ini bisa membuat kita sakit ya. Banyak yang sakit, bukan aku doang sih ya teman-teman, dan juga anak-anak itu banyak banget yang kena batuk pilek, radang. Dan kemarin itu luar biasa banget, banyak lendir di tenggorokan aku. Alhamdulillahnya aku rutin lagi minum air putih hangat, konsumsi jahe ya setiap pagi setelah sarapan, dan aku dibantu minum susu etawanesia. Ini aman kok buat lambung, tapi kita itu yang ada riwayat asam lambung GERD ya, ataupun gastritis, konsumsinya 1 jam atau 2 jam setelah makan. Cukup sekali sehari aja. Kalau aku sih sekali sehari. Biasanya kan aku tuh juga konsumsi susu SR12 Gomilku, cuman karena kondisi aku saat ini lagi batuk pilek ya, makanya aku beralih ke susu etawanesia. Karena susu etawanesia ini bagus, kandungannya bisa mengatasi batuk menahun ya, bisa mengatasi radang dan juga bisa mengobati ya, atau mengatasi kalau misalnya kita ngap, napas nggak plong, ini aman ya, aku rekomendasikan. Kalau misalnya kayak mau samaan, aku cantumkan link pembeliannya di bawah judul video ya. Nah teman-teman, di video kali ini langsung aja, aku nggak mau bertele-tele karena banyak yang ngomong ya, yang komen, Bunda jangan bertele-tele, langsung ke intinya. Aku bakal bahas Bunda, cemilan apa sih yang baik atau yang aman untuk penderita gastritis teman-teman. Jadi aku juga pejuang gastritis ya. Aku udah endoskopi USG dan hasilnya itu adalah terjadi peradangan di dinding lambung aku dan juga banyak banget gasnya. Di hasil endoskopi aku itu adalah banyak banget gasnya sampai hijau-hijau. Dan aku itu kena gastritis, puncaknya itu adalah di tahun 2021, saat itu setelah vaksin kedua. Makanya aku beberapa obat-obatan yang aku konsumsi dan tak kunjung membaik, aku lanjut endoskopi ya, USG dulu baru endoskopi. Ternyata memang ada radang. Radang ini terjadi karena aku sering menunda-nunda waktu makan gak teratur, dan juga kadang porsinya besar, gede, gak dikunyah halus. Pokoknya intinya gak teratur ya pola makannya, dan aku tuh sering kecapean, sering begadang ya. Nah, jadi aku bakal share di sini cemilan apa sih yang aman buat pejuang gastritis, asam lambung GERD. Karena sensasi itu adalah aku juga ngalamin. Aku asam lambung. Kalau asam lambungnya itu nggak enak banget ya, perut aku kadang panas sampai ke dada, sampai ke esophagus, dan di sini tuh kayak mengganjal banget karena itu adalah reflux yang kembali ke esophagus karena katup lambung kita terbuka ya. Ini disebabkan ya, itu banyak penyebabnya dari faktor makanan ya. Entah itu menunda-nunda waktu makan, kemudian menu-menunya nggak diperhatikan, pedas, cabe, kemudian minum soda, kafein, dan masih banyak yang lainnya ya. Kalau aku juga pemicunya dari stres, karena aku banyak banget yang dipikirin pada saat itu ya, lagi musim COVID-19, suamiku sakit, aku juga dengan keluarga, makanya aku merasakan berbagai sensasi, 1001 sensasi. Nah, jadi teman-teman, untuk cemilan ini pertama yang harus kita perhatikan adalah selain jamnya, untuk pejuang gastritis, kita wajib atur jadwal makan 2 jam sekali ya. Misalnya, bangun pagi kita harus minum air hangat. Lanjut kita konsumsi air tajin, beras organik ataupun beras biasa, bisa juga konsumsi tepung Garut. Sesuai dengan kondisi ya, atau misalnya kalau lagi perih-perih banget nih di lambung ya, atau di perut setiap bangun tidur. Jadi saran aku setelah minum air putih 30 menit konsumsi tepung Garut. Tepung Garut udah sering aku review ya, udah sering aku konsumsi juga. Waktu itu aku konsumsinya itu non-stop 2 tahun lebih ya. Dan memang itu terbukti bisa melindungi dinding lambung kita karena tepung Garut itu kan halus ya. Tepung Garut itu dari apa sih Bun? Itu adalah dari pati Garut.
Jadi menurut aku aman karena tepung Garut ini tidak mengandung gluten, aman juga untuk ibu hamil, ibu menyusui aman, dan juga bagus untuk anak-anak yang PASI atau yang belajar makan nasi itu aman. Dan ini bisa dijadikan untuk pelindung ya dinding lambung kita. Jadi sebelum makan nasi kita harus lindungi dulu nih dinding lambung kita karena ada luka misalnya, ada radang atau ada iritasi agar tidak makin banyak sensasi. Aku tuh konsumsi tepung Garut 30 menit sebelum makan ya. Kemudian setelah itu teman-teman atur jadwal makannya, misalnya sarapannya jam 7, selanjutnya jam 9, jam 11, jam 1 makan siang ya. Kemudian jam 2 ngemil lagi, kalau aku di kantor ya kayak gitu. Jam 3 makan lagi, jam 5 makan lagi, dan makan malam terakhir itu adalah setengah 7 atau paling malam jam 7. Itu adalah yang aku lakukan. Bun, kalau misalnya kita jam 7 udah makan atau setengah 7 tapi nanti pada saat mau tidur malam jam 9 lapar lagi, apa yang harus kita makan? Biasanya ini aku seduh oat milk aja. Oat milk bisa dikasih buah-buahan seperti buah melon yang aman, buah pepaya, pisang ya. Pisangnya pisang kepot tapi direbus dulu. Biasa kayak gitu ya. Kalau misalnya aku ngeribet, Bun nggak mau, ya udah minum energen aja. Energennya bisa energen kacang hijau atau bikin cemilan sendiri aja. Aku tuh dulu sering banget ya buat cemilan sendiri kayak puding itu aman ya. Yang penting jangan yang kayak mengandung kopi. Kalau mengandung coklat sih nggak apa-apa, sekali-sekali. Aku itu biasanya bikinnya itu adalah yang instan gitu loh, yang ada yang rasa melon gitu-gitu ya. Kadang juga aku buat sendiri kalau lagi libur, aku wajib banget buat cemilan untuk aku dan keluarga. Kadang aku bikin pizzaan terbuat dari oat. Memang kita harus rajin masak ya. Ide-idenya itu muncul karena memang aku tuh takut kambuh-kambuhan, dan aku juga takut banget jajan sembarangan karena kan nggak tahu ya ini kira-kira mengandung apa. Jadi mendingan kita masak sendiri. Bun, cemilan apa sih yang bisa dibeli, dijual bebas misalnya? Kalau aku nih pada saat itu cemilan yang sering aku beli itu adalah Energen. Itu wajib aku stok, kalau nggak rasa vanila, rasa kacang hijau atau rasa coklat nggak apa-apa, tapi aku lebih sering itu kacang hijau ya, nggak tahu, suka aja. Kadang juga aku bikin sari kacang hijau sendiri atau bubur kacang hijau sendiri. Suamiku rajin banget ya buatin, alhamdulillah. Kadang aku juga bikin cemilan-cemilan ya kayak kue bolu pisang tapi dikukus aja. Sering kok aku buat videonya, kalian bisa cek. Kemudian yang dijual bebas teman-teman ya, aku tuh selain oat milk ya, aku stok juga biskuit-biskuit ya, seperti biskuit bayi, Sun ya, Promina, itu aku selalu stok ya, baik itu di kantor maupun di rumah. Kemudian aku juga stok Regal, biskuit gandum, biskuit potato ya, terbuat dari kentang, tapi jangan cari yang gurih-gurih. Jadi kita juga wajib mengurangi yang gurih-gurih ya teman-teman ya. Itu boleh nggak sih Bun kita makan banyak-banyak, misalnya satu bungkus gede habis? Jangan. Biasanya nih aku itu makannya 2-3 keping, ngemil aja. Kalau aku lagi kerja nih di kantor ya, udah sarapan misalnya jam 7 aku udah sarapan, tapi kadang jam setengah 9 atau jam 9 aku udah pengen ngunyah lagi. Jadi aku ngemil aja, ambil 2-3 keping ya, maksimal 5 keping lah ya, sambil minum air hangat. Kita itu makannya nggak usah banyak-banyak, yang penting kita jangan kosong ya. Jadi pejuang asam lambung GERD itu memang harus makan sering, tapi nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh berlebihan ya. Kemudian di jam 10 biasanya aku seduh oat milk, atau misalnya bosan nih sama oat ya, kadang aku tuh beli bubur ayam depan kantor, tapi bubur ayamnya ini hanya kasih buburnya aja sama kecap sama ayamnya, kadang kayak gitu ya. Karena biasanya kan kaldu jamur juga pakai santan ya, dan gurih banget. Kalau mau pakai juga sedikit nggak apa-apa sih menurut aku ya. Kalau misalnya aduh lagi nggak pengen nih makan bubur, lagi nggak pengen makan oat, aku kadang bawa nasi goreng ya. Nasi goreng yang aku buatnya itu terbuat dari oat ataupun nasi putih biasa. Resepnya juga udah sering aku share, kalian boleh coba di rumah. Jadi nasi goreng itu aku masukin ke dalam wadah, jadi aku sambil ngetik sambil nyuap lagi. Jadi apa ya, kayak ngemil biasa gitu lah. Yang penting perut itu nggak usah kosong, jangan sampai kosong. Kemudian setelah itu kadang aku buat susu di jam 10 ya. Jam 10 itu aku buat susu ESR atau susu Etawanesia, itu bagus kok buat kita ya, agar kita juga nggak kekurangan kalsium, nggak kekurangan nutrisi, nggak kekurangan cairan. Dan yang paling penting itu adalah kita wajib selalu menyediakan minuman hangat ya di meja kita. Kalau misalnya aduh bosan Bun minum air putih mulu, pengen yang berwarna, ambil aja madu ya, seduh. Pakai teh boleh tapi jangan banyak-banyak, pas dicelupin langsung diangkat aja. Aku biasa kayak gitu ya. Atau pakai teh hijau itu aman kok, nggak apa-apa.
Tapi biasanya nih aku ambil kurma, bawa kurma ke kantor kadang 5 sampai 7 biji, aku masukkan ke gelas. Aku rendam dengan air panas. Di kantor itu kan malas banget ngeblender ya. Emang ada disediain blender, cuman aku itu ribet banget, malas, menurut aku rempong. Jadi aku rendam aja nih kurmanya ke dalam gelas yang beling, aku tutup. Setelah setengah jam aku langsung cek lagi. Aku apa sih namanya, kucap-kucap pakai sendok. Jadi itu enak, bercampur semuanya, rasanya tuh kayak teh manis. Tapi untuk bijinya dibuang dulu ya. Kalau mau ditambahkan susu boleh, aku biasanya kasih susu beruang, itu enak. Kemudian bisa juga dikasih madu kalau mau manis. Kalau nggak dikasih apa-apa juga tetap manis kok ya. Kalau kurmanya bagus ya, biasanya sih aku pakai kurma kurma ajwa atau kurma safia, itu bagus. Aku sering banget. Bunda, boleh nggak sih kalau misalnya kita bikin jusnya? Boleh, aku juga sering bikin jus kurma ya. Cuman kalau di kantor kan nggak sempat ya, jadi ya seadanya aja. Jadi seperti itu ya untuk cemilan-cemilan. Kalau misalnya goreng-gorengan boleh nggak sih Bun? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan berlebihan dan minyaknya diperhatikan. Kalau dulu nih aku selalu pakai VCO. Ya, VCO ini aman ya. Selain VCO aku pakai minyak kedelai, minyak zaitun. Aku juga sering beli minyak jagung. Itu sering aku beli ya, karena memang ini agak lumayan sih harganya dibandingkan minyak yang lainnya. Bunda, kalau misalnya ketergantungan minyak gitu gimana dong ya? Itu kan mahal, boleh nggak sih diganti dengan minyak-minyak yang lain? Kalau mau pakai minyak sawi, aku sih biasanya Tropical Naslim atau yang Sanko. Tapi kalau mau numis-numis atau mau goreng-goreng, harus minyak baru, jangan yang bekas dipakai lagi. Dan jangan berlebihan, jangan sering-sering ya. Itu sih kata dokter aku dan aku terapkan sendiri. Alhamdulillahnya aku sih sampai dengan saat ini masih pakai VCO. Aku tuh udah langganan banget ya, dan orangnya udah kenal banget sama aku yang jual. Karena suamiku juga kan harus hati-hati dalam memilih menu-menu makanan ya, suamiku hipertensi. Jadi kalau misalnya goreng-goreng apapun aku pakai Vineco. Vineco ini enak karena makanan-makanan apapun tuh jadi wangi, jadi harum, jadi kita selera makan kalau misalnya pakai Vineco. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian masih bingung mau ngemil apa lagi, banyak loh cemilan yang aman buat perjuangan asam lambung. Ya dari kacang-kacangan sih boleh, tapi yang penting nggak usah berlebihan ya. Dan untuk susu-susu ya, kayak susu Etawanesia ini aman, susu SR12 Gomilku juga aman ya. Kemudian susu kedelai aman, susu almond aman, itu sering aku konsumsi. Biasanya ini aku konsumsi itu adalah susu Visoy. Visoy itu enak banget, diminum langsung enak, dicampurkan ke dalam makanan enak. Kalau susu beruang aku juga konsumsi, cuman jarang-jarang sih, kecuali misalnya lagi bikin apa, kue apa, aku tambahkan biasanya susu beruang ya. Atau lagi bikin jus kurma, tambahkan susu beruang. Sering sih aku pakai juga ya. Oke ya teman-teman, semoga yang bertanya nonton video ini dan bisa dicoba di rumah ya, beli cemilan-cemilannya. Aku sih banyak cemilan ya, saat ini cemilan apa aja udah aku makan, cuman yang gak berlebihan. Malkis juga aku udah bisa makan, saat ini yang coklat, yang merasa apa juga udah bisa. Cuman ya itu dia, gak boleh berlebihan, karena beberapa waktu lalu aku makan sawi putih berlebihan dan perut aku tuh masih dalam keadaan kosong. Aku telat makan, itu kayak ada sensasi begah gitu ya, karena memang aku tuh gastritis itu gampang banget kambuhnya ya. Ditambah lagi kecapean, banyak pikiran, itu pasti kambuhnya cepat teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya, Deva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.